Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola dompet kartu kecil seperti ini. Ini dibuat per lembar ya, jadi tinggal dilipat. Seperti ini bagian dalamnya. Nah, semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini bahan yang saya gunakan. Ini adalah benang polycherry merek Onitsuga. Kemudian ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna abu-abu. Nah, untuk pola dompet ini adalah genap ditambah 1 atau ganjil ya. Saya akan mulai dengan membuat awalan 51 rantai. Setelah 51 rantai, di ujung saya tambahkan 2 rantai, 1, 2, kemudian tarik benang di rantai ketiga dari hook atau rantai ke-51 tadi. Tarik benang dari sini ya, 1 kali, kemudian lilit. Tarik lagi 1 kali masih di rantai yang sama. Keluarkan semuanya. Beri penanda di tempat kita mengakhiri motif tadi. Nah, di sini penandanya. Lalu 1 rantai. Skip 1. Di rantai berikutnya kembali kita lakukan motifnya. Tarik benang, lilit, tarik benang lagi masih dari rantai yang sama. Keluarkan 1 rantai, skip 1, tarik benang, lilit, tarik benang lagi, keluarkan 1 rantai, skip 1, tarik benang di rantai berikutnya, lilit, tarik 1 kali lagi, keluarkan 1 rantai. Nah, hasil seperti ini ya, jadi diulang terus. Skip 1, tarik benang di rantai berikutnya 1 kali, lilitkan, tarik 1 kali lagi, keluarkan 1 rantai. Nah, seperti ini. Lakukan hingga ke ujung rantai. Ini sudah mendekati akhir baris. Tarik 2 kali, keluarkan 1 rantai, skip 1, tarik 1 kali, tarik yang kedua, keluarkan 1 rantai, skip 1. Nah, ini di rantai terakhir ya, jadi pas. 1 kali, 1 kali lagi, keluarkan. Nah, di ujung baris tambahkan 1 rantai, kemudian putar. Nah, kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Jadi kalau teman-teman bingung titiknya, tinggal lihat jalinannya dari bagian atas ya. Ini SC pertama. Jangan lupa beri penanda agar bagian kiri dan kanannya lurus. Jadi penandanya tetap harus dipindah setiap baris. Nah, tinggal ikuti saja jalinannya, 1 SC setiap jalinan.
Nah, lakukan terus hingga ke penanda yang ini di ujung. Mendekati akhir putaran, terakhir di penanda. Akhir putaran seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan mengulang kembali motif bagian yang pertama, 2 rantai, putar. Nah, di rantai ketiga atau di tempat SC terakhir tadi kita akan kembali mengulangnya. Tarik 1 kali, lilit, tarik 1 kali lagi, keluarkan. Jangan lupa beri penanda. Nah, ulangi bagian motif yang pertama, 1 rantai, skip 1 lubang, tarik 1 kali, lilit, tarik yang kedua kali, keluarkan, 1 rantai, skip 1 lubang, tarik 1 kali, tarik lagi, keluarkan, 1 rantai. Nah, ulangi seperti ini ya hasilnya. Bagian yang pertama kita ulang, skip 1, tarik benang 1 kali, tarik yang kedua, keluarkan, 1 rantai, skip 1, tarik benang 1 kali, tarik yang kedua, keluarkan, 1 rantai. Nah, seperti ini ya. Dan ulangi proses ini hingga ke penanda di ujung sini. Mendekati akhir baris, satu rantai. Nah, skip, pas di penanda terakhir. Oke, akhir baris. Kembali kita akan ulang bagian kedua, 1 rantai, putar. Nah, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. SC pertama, jangan lupa penandanya. Lanjutkan 1 SC setiap lubang atau setiap jalinan. Nah, setelah ini kembali lanjutkan pengulangan bagian motif yang pertama, kemudian ulangi kembali yang bagian kedua, SC setiap baris, ulangi sampai tinggi pas. Nah, ini sudah selesai. Saya rasa tingginya saya sudah cukup ya. Ini untuk bagian panjangnya 21 cm, kemudian bagian lebarnya adalah 11,5 cm. Jadi kalau teman-teman ingin membuat dompetnya lebih besar, tinggal ditambah ya. Nah, selanjutnya pengakhiran motif di bagian yang pertama. Nah, ini di ujung saya lepaskan dulu. Oke, di akhir baris 1 rantai, putar. Selanjutnya kita akan mulai membuat SC berkeliling. Jadi isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Jangan lupa penandanya. Lanjutkan 1 SC setiap lubang.
Lanjutkan hingga memutar dan kembali ke sini. Akhir putaran SC terakhir, slip stitch di penanda, slip stitch satu kali lagi, putuskan benangnya. Nah, sudah selesai, hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan kembali membuat SC berkeliling, kali ini menggunakan benang yang warna krem. Ini ya. Nah, untuk SC berkeliling yang kali ini sudutnya akan kita buat sedikit variasi. Teman-teman perhatikan ya, ini ada 2 rantai, 2 lubang di bagian sudut kiri dan kanan. Jadi di 2 lubang ini akan kita isi masing-masing increase SC. Jadi kita akan buat 2 buah SC di sudut di 2 buah lubang. Itu hanya untuk belokannya agar terlihat lebih rapi ya. Nah, untuk pertama tentukan dulu depan dan belakangnya, yang mana saja yang disukai. Saya memilih posisi yang sebelah sini untuk bagian depan. Rapikan dulu sisa benang. Nah, langsung saja. Oke, sebelah sini saya kira bagian depan. Saya akan sisipkan di dekat sudut ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sudut nanti saya akan membuat increase SC 2 kali. 1 rantai. Langsung 1 SC di tempat pertama menyisipkan benang. Oke, 1 SC setiap lubang. Nah, ini di sudut ini ada 2 buah lubang ya, ini 1 dan kedua. Jadi di sini kita akan isi masing-masing dengan increase SC. Ini increase SC di sisi yang sini, kemudian kita pindah ke sisi sebelahnya, kita buat juga increase SC. Jadi cukup 2 lubang di bagian sudut ya, kita buat increase SC. Seperti ini ya. Jadi dia berbelok sedikit oval. Lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke dekat sudut berikutnya. Nah, ini sudah mendekati sudut ya. Sama seperti yang ini tadi, kita akan buat di 2 lubang ini masing-masing increase SC. Oke, increase SC yang kedua. Nah, sudah, dia berbelok. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Oke, lanjutkan terus ya. Jangan lupa bagian sudutnya dibuat seperti ini. Untuk di sini dan di sebelah sini, lanjutkan kemudian 1 SC hingga akhir. Mendekati akhir putaran, SC terakhir. Nah, kemudian di sini slip stitch akhir putaran 3 kali. Slip stitch pertama, slip stitch kedua, dan slip stitch ketiga. Putuskan benangnya. Oke, sudah selesai ya, hasilnya seperti ini.
Nah, selanjutnya rapikan sisa benang yang masih menjuntai. Nah, sudah selesai. Ini bagian depan. Selanjutnya kita akan melapis bagian dalamnya ya dengan busa ati. Bagian yang ini. Nah, ini busa atinya. Paskan di bagian yang berwarna abu-abu. Jadi kita akan menjahitnya berkeliling di bagian benang yang warna abu-abu. Dan untuk sudut ini saya akan sedikit buat belokan agar bagus ya. Dibelok saja, digunting. Nah, udah selesai. Seperti ini sudah pas ukurannya. Nah, untuk ukuran busa ati yang saya pakai di sini adalah panjangnya 21 cm dan lebar 11,5 cm. Selanjutnya kita akan mulai menjahit. Saya jepit dulu agar tidak bergerak. Nah, selanjutnya menjahit. Ini saya jahit dengan tangan, tidak menggunakan mesin. Saya gunakan jarum jahit kecil dan benang jahit biasa. Jadi kalau teman-teman mempunyai mesin jahit yang kuat, bisa menjahitnya menggunakan jahit mesin. Nah, cara menjahitnya seperti ini ya. Tahan ke atas benangnya, kita putar, langsung kita jahit miring dari rajutan ke arah busa ati. Jadi hasilnya seperti berbentuk pagar-pagar ya. Nah, seperti ini. Lanjutkan. Nah, ini sudah selesai, saya jahit berkeliling. Ini saya jahit tangan. Selanjutnya kita mulai melipat bagian lembaran ini. Lipatnya boleh sesuai keinginan ya. Kalau ingin tutupnya pendek jadi bisa panjang, atau ingin tutupnya sejajar juga boleh. Saya rasa seperti ini sudah cukup ya lipatannya. Jadi tidak perlu ada patokan khusus. Kemudian di sudutnya agak kita tekuk dengan kuat. Nah, di sini kita poskan posisi motifnya agar tidak miring. Ini saya jepit bagian sini ya. Nah, perhatikan bagian ini harus lurus. Nah, sudah, ini pas. Selanjutnya kita akan mulai merajut, kembali gunakan benang warna krem. Cara penggabungan bagian sisinya langsung kita gabung kering. Ini ada ring untuk pegangan ya. Seperti ini, nanti langsung kita rajut. Saya lebihkan sedikit sisa benang nanti untuk menyembunyikan benangnya di dalam jahitan. Nah, jadi ini kita tekuk lurus. Oke. Nah, langsung kita letakkan dari sini. Tepuskan langsung ke sisi sebelahnya. Langsung kita buat 1 SC. Lanjutkan 1 SC setiap lubang di kedua buah sisi.
hingga ke bagian atas. Ingat, untuk bagian tutupnya jangan ikut dirajut ya. Sudah mendekati ke dekat atas, saya akan sisip ringnya di sini. Jadi langsung saja kita rajut langsung ketiga ini, sisi depan, belakang, dan ring. Jadi kalau teman-teman menggunakan ring yang lebih besar, bisa lebih SC-nya. Di sini ring saya cukup kecil, jadi saya rasa 5 SC di dalam gabungan cukup untuk menyisipkan ringnya. Nah, lanjutkan penggabungannya hingga selesai bagian atasnya. Nah, saya rasa ini cukup ya, satu rantai, putuskan benangnya. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk bagian sisi sebelahnya ya, tapi yang sisi sebelahnya tidak usah pakai ring. Nah, sudah selesai sisi kiri dan kanan seperti ini. Nah, setelah dilipat, oke, selanjutnya tinggal dirapikan sisa benangnya. Nah, sudah rapi. Sekarang tinggal meletakkan kancing di sini ya. Saya gunakan kancing magnet. Teman-teman bisa menggantinya dengan kancing model lain juga tidak apa-apa. Bisa dengan kancing katup. Oke, tinggal ditempelkan saja.
Kalau sudah selesai, tinggal penyelesaian akhir, yaitu pembuatan tali dan hiasan kecil untuk bagian depan. Nah, ini sudah selesai dompet kartunya. Saya berikan hiasan bunga rajut kecil untuk menutup bagian magnet di sini ya. Kemudian saya juga sudah buatkan tali pegangan satu jari seperti ini di ringnya. Nah, untuk ukuran dompet kartunya sendiri adalah lebarnya jadi 13 cm dan tingginya 8,5 cm. Nah, cukup untuk kartu ya. Semoga videonya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.